لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب إياك نعبد Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya mengenai Anwaul Kalam. Di PDF yang kemarin dibagikan di grup Nahwu Shoroh Bahasa Arab di halaman 18 sampai 20. Ini kita masuk di pertemuan yang kedua setelah pertemuan yang pertama. Kemarin sudah membahas mengenai kalam, apa itu kalam, tidak mungkin perlu diulas. Nggak lama-lama. Kalam itu ada dibagi dua. Ada kalam yang secara bahasa, secara lughawi, ada kalam yang secara istilah nahwu, ya. Untuk kalam yang secara lughawi ini kemarin itu diartikan sebagai ibaratun amma tahsulu bihi bisa berbihi faidah. Kalau kalam secara bahasa itu pokok suatu ungkapan yang bisa memberikan faedah, memberikan pemahaman, itu sudah bisa dianggap sebagai kalam secara lughawi. Nah, sehingga nanti masukkan ada yang kalam, ada yang lafaz, ada yang ghairul lafzin. Nah, ada yang lafaz, ada yang ghairul lafzin. Untuk yang lafaz contohnya ya ucapan-ucapan kita itu nanti bisa dikatakan kalam secara lughawi. Jadi kalam secara lughawi itu lebih umum daripada kalam secara istilah ulama nahwu. Kalau kalam secara istilah ulama nahwu itu harus memenuhi 4 syarat. Kalau kalam secara lughawi ini lebih umum, yang bisa mencakup kalam yang didefinisikan oleh ulama nahwu itu bisa masuk. Untuk kalam yang lughawi pokok segala hal yang nanti bisa memberikan pemahaman itu sudah bisa dinamakan kalam secara bahasa. Jadi nanti ada yang berupa lafaz, ada yang ghairul lafzin, ya. Nah, kalau lafaz itu ya berarti ya semisal kita berbicara, saya membeli buku, nah itu sudah dikatakan kalam karena sudah memberikan pemahaman. Atau yang ghairul lafzin, ghairul lafzin contohnya seperti al-qattu, kemudian al-kitabatu, kemudian al-isyarah, qat, garis, ya, garis. Begitu juga dengan simbol-simbol kemarin dijelaskan, ada simbol lampu merah, semisal di jalan raya ada lampu merah itu menandakan harus berhenti, hijau itu untuk berjalan, kuning itu untuk hati-hati. Nah, kan seperti itu. Kemudian semisal kita di suatu musola atau semisal di surau itu ada tanda panah yang menunjukkan arah kiblat, itu nggak berupa lafaz, itu berupa khot, tulisan. Khot itu garis mengarah ke arah kiblat, itu sudah dinamakan kalam secara bahasa karena itu memberikan pemahaman, oh arah kiblatnya itu ke arah sana. Kemudian untuk Alkitabah seperti yang kita baca pada pertemuan hari ini sudah bisa dinamakan kalam secara bahasa. Begitu juga dengan isyarah semisal kita geleng-geleng itu mengindikasikan tidak, kemudian kita mantuk itu mengindikasikan iya. Ada isyarat kedip-kedip itu mengindikasikan itu ada indikasi-indikasi, ada faedah-faedah di dalamnya. Kemudian untuk kalam yang secara nahwu, kalam menurut istilah ulama nahwu itu syurutuhu al-awwalu lafdun wasani murakkabun wasalisu bidun warabi umumduun bil arabi. Ini syarat harus memenuhi 4 syarat. Kalau semisal nggak memenuhi 4 syarat ini, nanti nggak bisa dinamakan kalam itu ulama nahwu. Mungkin
Seperti itu. Kemudian di sini juga ada asilahnya sebenarnya kemarin. Yang nomor 1 mahwal kalam, nomor 2 ma makna kaunihi lafdan, yang nomor 3 ma makna kaunihi mufidan, yang nomor 4 ma makna kaunihi murakaban, nomor 5 ma makna kaunihi mawdu'an jawad il arabiyyi. Kemudian yang nomor 6 nasil fi khamsati amsilatin lima yusamma indan nuhati kalaman. Itu ada pertanyaannya. Sebenarnya saya memiliki Tuhfatus Saniyah ini selain juga merupakan syarah ilmiah, di sini juga dipaparkan asilah-asilah, disebutkan contoh, bukan contoh-contoh, disebutkan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menambah pembelajaran. Itu sebenarnya memilih kitab Tuhfatus Saniyah salah satu alasannya. Kemudian untuk alasan yang lain, karena kitab Tuhfatus Saniyah ini memang menjadi kurikulum di pondok kami di daerah Kediri, ini juga dijadikan kurikulum ya untuk tingkatan kelas 1 dan 2 sanawi. Nah, kemudian pembahasan di Al-Jalsatus Tsaniyah di pertemuan yang kedua ini membahas mengenai anwa'ul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalami ay hadhihi anwa'ul kalam. Ini adalah bab yang menjelaskan mengenai anwa'ul kalam, pembagian kalam atau juz-juznya kalam. Qala wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a bima'nan. Syaikhul Haji ini di matan jurmiyahnya, Syaikhul Haji berkata wa aqsamuhu salah satu pembagian kalam ai ajzaul kalam, juz-juznya kalam ini salah satu ada 3. Jadi kalam itu ada 3, juz-juznya kalam itu ada 3, atau sesuatu yang membentuk kalam itu ada 3. Rupanya yang pertama ismun, isim, pada isim. Kemudian wa fi'lun, yang kedua fi'il, wa harfun, dan yang ketiga huruf, yang mana huruf ini ja'a, huruf ini datang dimana untuk sebuah makna ya. Ini di matan judulnya, kemudian disyarahi oleh Syekh Abi Rojak, Syekh Muhyiddin. Wa aqulu, dan saya berkata, wa aqulu, dan berkata siapa saya, kalau di maknani Jawa, wa aqulu lan ngucap sapa ingsun, ngucap al-alfadul lati kanal arabu, ing ucapan al-alfadul lati kanal arabu. Al-alfadu utai pira-pira lafat rupane allati alfat kana kang ono sapa al-arabu arab yang lebih mengenai Jawa. Mungkin karena di sini ada yang Jawa, ada yang tidak Jawa, mungkin makna itu sedapatnya, maknanya pakai bahasa Indonesia. Wa aqulu, dan berkata siapa saya, berkata al-alfadul lati kanal arabi yastamiluna. Ini ungkapan dari Syekh Muhyiddin, pengarang kitab Tuhfatus Saniyah. Al-alfadu bermula beberapa lafaz allati kanal arabu, yang mana orang Arab ini yastamiluna, orang Arab itu mempergunakan alfaz tersebut atau allati, mempergunakan di kalamihim, di percakapan orang Arab tersebut. Lalu dan dipindahkan alfaz tersebut ilaina, kepada kita, anhum, dari orang Arab tersebut. Panahnu, kemudian bermula kita itu natakallamu, berbicara, siapa kita, dia dengan menggunakan alfaz tersebut, berbicara dengan menggunakan alfaz tersebut di muhawaratina, di dalam beberapa percakapan kita, wajuruzina, dan beberapa pelajaran kita, wanat qra'uha, dan membaca siapa kita kepada alfaz tersebut di kutubina, di dalam beberapa kitab-kitab kita, wanat tubuh, dan menulis siapa kita dia dengan menggunakan alfaz tersebut ila ahlina, kepada ahli kita, wa asbiko ina, dan beberapa seperti kita, beberapa kerabat kita, beberapa teman-teman kita. Kemudian kabar dari al-alfadul lati
itu layakhlu tidak tersepikan apa wahidun salah satu minat dari alfa tersebut an ayakuna dari yaitu ada apa wahid itu wahidan salah satu min salah satu asya dari tiga beberapa sesuatu tersebut. Yang pertama al-ism isim, kemudian wal fi'il dan fi'il wal harfi dan huruf. Nah, di sini Syekh Muhyiddin dia berkata al-alfatul lati kana al-arab yastamiluna fi kalamihim, lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat atau ya lafaz-lafaz yang mana orang Arab gunakan dalam ucapan orang Arab tersebut. Kemudian wanukilat ilaina anhum, kemudian alfat tersebut dipindah, artinya sampai kepada kita yang orang Arab sampai ke Indonesia. Fanahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina, kemudian kita bercakap-cakap dalam diskusi kita, wa durusina dan pelajaran-pelajaran kita. Mana qira'uha dan kita membaca alfat-alfat tersebut di kutub nabi, kitab-kitab kita. Mana tubuh biha ila ahlina wa asdiqoina, dan kita tulis dengan menggunakan bahasa Arab kepada keluarga kita, saudara-saudara kita dan kerabat-kerabat kita. Ini layakhlu wahidun minha an ayat wahidan min salah satu asya. Maaf, ini di unmut dulu nggak apa-apa, semisal nanti biar produksi. Ini tidak tersepikan dari salah satu dari tiga perkara. Yang pertama isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Nah, jadi ketika kita berbicara menggunakan bahasa Arab, ya ketika kita menggunakan bahasa Arab ini pasti tidak satu pun lafaz-lafaz tersebut kecuali ada di salah satu dari tiga tersebut. Kalau enggak isim, fi'il ya huruf, isim, fi'il ya huruf. Sehingga semisal yang ada di sini di papan kita anwaul kalam sampai wal fi'li wal harfi, di sini ini enggak keluar dari tiga perkara. Kalau enggak isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf. Misal contoh, ini ada anwaul kalam. Anwa di situ adalah isim, al-kalam adalah isim, pola adalah fi'il, wa aksamuhu wawu adalah huruf, aksam itu adalah isim, kemudian hu adalah isim, salah satu adalah isim, ismun adalah isim, wa fi'lun wawunya adalah huruf, fi'lun adalah isim, wa harfun wawunya adalah huruf, harfun adalah isim, ja'a adalah fi'il, lima dan lamnya adalah huruf, maknan adalah isim, wa akulu wawunya adalah huruf, akulu adalah fi'il, al-alfadu adalah isim, allati adalah isim karena adalah fi'il, al-arabu adalah isim. Ya, jadi semua lafaz-lafaz Arab, semua lafaz-lafaz atau semua lafaz-lafaz dalam bahasa Arab itu enggak lepas dari tiga perkara. Kalau enggak isim berarti fi'il atau huruf, ya itu cuma tiga, enggak lebih enggak kurang, ya enggak bisa dikurangi, enggak bisa ditambahin, ya walaupun ada yang berpendapat ada lagi nanti satu lagi isim dan fi'il, tapi tetap yang unggul kalam itu enggak lepas dari tiga, hanya tiga, isim, fi'il dan huruf. Isim, fi'il, huruf. Kalau enggak isim berarti fi'il atau huruf, isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf. Jadi seperti itu. Kalau kita tanya ini kalimat apa, ya berarti kalau enggak isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf, enggak ada yang lainnya. Kita tinggal menentukan, oh mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kemudian yang selanjutnya amalismu fa wa fil lughati ma dalla ala musamman. Adapun bermula isim itu fahuwa, maka bermula isim filogo di dalam bahasa adalah ma, sesuatu adalah yang menunjukkan apa ma, ala musaman, atas sesuatu yang dinamai. Nah, di sini juga ada dua istilah, ada dua huruf
Kedua definisi secara bahasa dan secara istilah ulama nahwu. Kalau secara bahasa namanya isim ini adalah madalla ala musamman, sesuatu yang menunjukkan atas sesuatu yang dinamai, itu isim. Ya sama, isim itu ya nama ya, isim itu artinya nama. Mas muka siapa namamu, apa namamu ya. Ismi namaku, ismun itu nama. Nah, nama itu digunakan untuk dalla ala musamman, menunjukkan atas sesuatu yang dinamai. Misal Zaid itu adalah Zaitun ya. Nama Zaitun itu adalah ma. Kemudian lafaz Zaitun itu adalah menunjukkan ala musamman atas sesuatu yang dinamai, yaitu sosok dari Zaid tersebut. Jadi Zaitun itu adalah nama. Nama ini menunjukkan atas sosok seseorang yang dinamai Zaid. Nah, itu isim secara bahasa. Kemudian nanti pengertian ini nanti bisa berganti ketika diambil istilah oleh ulama nahwu. Wa fi istilahi nahwiyina, dan isim menurut istilah ulama nahwu ini adalah kalimatun, suatu kalimat. Kemarin sudah dibahas kalimat. Kalau bahasa Arab, kalimat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kata ya, kata. Isim menurut istilah ulama nahwu adalah kalimatun, adalah kata dalat yang menunjukkan apa kata tersebut alamat dan atas suatu makna fi nafsiha, di dalam nafsu atau di dalam diri kalimat tersebut. Nah, isim secara menurut istilah ulama nahwu adalah kalimatun dalat alamat dan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin, adalah suatu kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, walam taktarin bi zamanin, dan tidak berbarengan dengan zaman. Contohnya nahwu Muhammadun wa aliyun wa rajulun wa jamalun, nahwu Muhammadin wa aliyin wa rajulin wa jamalin wa nahrin wa tufahatin wa laimunatin wa ason. Nah, contohnya adalah Muhammad, kemudian Ali, rajul artinya laki-laki, jamal artinya bisa unta, bisa jamal, bisa sampan. Kalau di sini unta ya. Wa nahrin itu bengawan itu sungai. Kemudian tufahah, laimunah ini nama buah, wa ason, dan ason itu tongkat. Nah, ini kalimat. Jadi semua ini fakulu wahidin min hadhil alfadhi, fakulu wahidin, maka setiap salah satu min hadhil alfadhi, dari lafaz-lafaz ini, dari Muhammad, kemudian Ali, rajul, sampai asyaf, ini ya dulu, semuanya ini ya dulu menunjukkan ala makna, menunjukkan atas satu makna. Muhammad itu menunjukkan sosok seseorang yang dinamai Muhammad. Ali itu menunjukkan Ali, seseorang yang dinamai Ali. Rajul itu menunjukkan seseorang laki-laki. Jamal itu menunjukkan seekor unta. Nahrin itu menunjukkan sebuah sungai. Tufah itu menunjukkan sebuah buah. Tufah itu apel. Kemudian walaimunatin, kemudian laimunah itu menunjukkan nama sebuah bunga. Ason itu juga menunjukkan nama sesuatu. Walaysa zamanu khilan fi manahu, kemudian di setiap dari semuanya ini zaman, atau zaman itu artinya waktu itu tidak masuk di makna dalam makna dari setiap dari semuanya. Muhammad itu enggak menunjukkan makna zaman atau makna waktu, arti waktu. Ali itu tidak menunjukkan arti waktu, rajul juga tidak menunjukkan arti waktu. Fayakunu isman, sehingga setiap dari semuanya itu nanti semuanya itu adalah isim ya. Jadi kalau di sini isim menurut istilah ulama nahwu ini adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha, kemudian ditambah walam taktarin fi zamani,
suatu kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan tidak berbarengan dengan zaman. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada namanya kata benda ya. Kata benda itu isim. Ada kata sifat ikut juga isim. Kemudian ini untuk isim. Kemudian yang selanjutnya fi'il. Untuk fi'il wa amal fi'lu fahuwa fil lughatil hadasu. Adapun fi'il ini secara bahasa ini artinya adalah al-hadasu. Al-hadasu ini artinya adalah pekerjaan, penggawean. Pekerjaan. Ini mananya adalah pekerjaan, bukan hadas yang ada di bab toharoh. Hadas itu hadas bukan. Hadas di sini ini artinya adalah pekerjaan. Fi'lu itu artinya pekerjaan. Wa fi istilahin nahwiyina kalimatun dalat alamat dan fi nafsiha wa qaranat bi ahadil alzimati salatati. Kemudian secara istilah ulama nahwu, fi'il itu adalah kalimatun dalat alamat dan fi nafsiha. Satu kalimat yang menunjukkan atas makna dalam dirinya sendiri atau pada dirinya sendiri. Jadi kalau menerjemahkan Arab ke Indonesia mungkin fi itu biasanya maknanya ing dalam, maknanya di dalam. Tapi kalau diterjemahkan sesuaikan dengan konteks ya. Satu kalimat yang menunjukkan atas makna dalam dirinya sendiri kan kayaknya sesuatu kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri itu lebih fleksibel, lebih mudah ditangkap. Kemudian waqtaronat bi ahadil alzimati salasati, kemudian fi'il tersebut ini juga berbarengan dengan salah satu dari zaman yang ada tiga, dari waktu yang ada tiga. Nah ini bedanya dengan isim. Kalau isim kalimatun dalat alamanan finasiha walam taktarin di zamanin. Kalau ini fi'il ini kalimatun dalat alamanan finasiha waqtaronat bi ahadil alzimati salasati. Bedanya dengan isim, kalau isim itu tidak berbarengan dengan zaman, tidak berbarengan dengan waktu. Kalau fi'il itu berbarengan dengan waktu. Nah, tiga zaman ini di sini waqtaronat bi ahadil alzimati as-salasati allati yal madi wal halu wal mustaqbalu. Yang mana tiga zaman ini adalah zaman madi, zaman yang sudah lampau, wal halu, dan zaman yang sedang terjadi sekarang, berarti ini kemarin atau dulu. Kemudian hal itu sedang terjadi berarti sekarang, wal mustaqbalu, dan zaman mustaqbal, zaman yang akan datang, berarti besok atau akan ya. Contohnya aywadzalika nahwu kataba, contohnya adalah kataba ya. Ini contoh dari fi'il. Ini didefinisikan fi'il menurut ulama nahwu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qaranat bi ahadil alzimati salasah allati hiyal madi wal hal wal mustaqbal. Ini zaman-zamannya ini ada tiga, zaman masa lampau, hal, sekarang, mustaqbal yang akan datang. Ini kalau fi'il berbarengan dengan salah satu dari tiga zaman. Contohnya nahwu kataba fa innahu kalimatun dalat ala ma'nan wa wal kitabah. Contohnya adalah kataba. Kataba ini adalah kalimat, adalah kata ya. Kalimat itu kata dalatnya yang menunjukkan ala makna atas suatu makna. Wa wal kitabah. Nah, makna ini adalah kitabah, penulisan. Jadi kataba ini menunjukkan makna, maknanya adalah kitabah, penulisan. Wahadal makna muktarinun. Nah, makna ini, makna kitabah ini muktarinun, berbarengan di zamanil madi, dengan berbarengan dengan zaman madi, waktu yang lampau. Sehingga kataba itu artinya adalah penulisan, kemudian dibarengi zaman madi, dari penulisan yang lampau. Sehingga kataba kalau diartikan ini fi'il madiyah. Kalau diartikan kataba itu adalah telah menulis ya. Kataba telah menulis. Wa nahwu yaktubu, kemudian contoh yang selanjutnya adalah yaktubu ya. Yaktubu. Yaktubu
yaktubu. Nah, yaktubu di sini fa'innahu dalun, atas itu kata apa, kemudian sekarang yaktubu. Contoh yaktubu fa'innahu dalun ala makna. Nah, fa'innahu maka sesungguhnya kalimat yaktub ini dalun menunjukkan alamanan atas suatu makna. Wahwal kitabah aidon. Nah, makna tersebut adalah kitabah. Aidon sama seperti di sini kata ini. Karena yaktubu ini fi'il mudhari', kata itu fi'il madhi. Yang membedakan itu cuma di zamannya nanti. Fa'inahu dalun ala maknan wa wal kitabah. Yaktubu ini menunjukkan atas suatu makna, yaitu kitabah, penulisan. Wa hadzal makna muqtarinun bi zamanil hadir. Nah, makna ini, makna kitabah ini muqtarinun, bebarengan bi zamanil hadir, dengan waktu hadir. Artinya waktu yang sedang terjadi. Sehingga yaktubu itu artinya adalah sedang menulis. Kalau kata telah menulis, yaktubu itu sedang menulis. Nah, itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Nah, kemudian yang terakhir ini ada fi'il amr ya. Kalau di bahasa Inggris mungkin ada ya saya nggak pandai menguasai bahasa Inggris ya. Ada present tense atau apa gitu. Wa nahwu uktub fa innahu kalimatun dalat ala maknan wa wal kitabah aidon wa hadzal makna muqtarinun bi zamanil mustaqbal alladhi ba'da zaman takalum. Nah, contoh yang selanjutnya, contoh fi'il ini masih menunjukkan contoh-contoh fi'il. Uktub fa innahu, uktub ini kalimat, satu kalimat atau kata dalatun yang menunjukkan alamanan atas suatu makna. Wahwal kitabah. Nah, makna ini adalah kitabah, penulisan. Aidon ya, aidon itu artinya sama seperti yaktubu, sama seperti katabah. Wahadal makna, dan makna ini makna, ini hadal makna, makna ini. Makna ini muqtarinun, bebarengan di zamanil mustaqbal, dengan zaman mustaqbal, zaman atau waktu yang akan terjadi. Berarti nanti atau besok atau yang akan datang ya. Alladzi, yang mana zaman mustaqbal ini, zaman mustaqbal ini adalah zaman ba'da zaman takulum, setelah waktu berbicara. Bila saya bicara kemudian 2 detik kemudian atau 3 detik kemudian atau 1 tahun lagi, itu namanya zaman mustaqbal. Jadi zaman mustaqbal itu zaman yang akan terjadi, zaman setelah kita bicara. Kalau zaman yang hadir atau zaman hal, itu zaman ketika kita bicara. Kalau zaman madi, itu zaman sebelum kita bicara. Nah, itu ada 3 contoh, 3 contoh untuk fi'il, contoh-contoh fi'il untuk penggambaran fi'il itu gimana, atau fi'il itu katanya definisinya kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha, gitu atau gambarannya. Ada kata apa, yaitu uktub. Ini ketiganya ini adalah kalimat yang menunjukkan atas makna. Nah, maknanya ini apa? Maknanya adalah kitabah, penulisan. Kemudian untuk kata apa ini, kalau fi'il itu harus berbarengan dengan salah satu dari 3 zaman. Ada zaman madi, ada zaman hal, ada zaman mustaqbal. Nah, contoh yang zaman madi mana? Oh, ini ada kata apa. Kata apa itu muqtarinun bi zamanil madi. Kemudian yang berzaman hal mana? Oh, ini ada yaktubu. Ada makna muqtarinun bi zamanil hadir. Kemudian yang mustaqbal mana? Oh, ini ada uktub ya, uktub itu zamannya mustaqbal. Walaupun ini yaktubu ini juga bisa nanti diarahkan ke zaman mustaqbal, itu juga bisa. Wa mislu hadhil alfadhi. Nah, sama seperti lafaz-lafaz ini yang ada kata yaktubu, uktub tadi. Wa mislu hadhil alfaz nasoro. Contoh yang lain adalah nasoro, kemudian wayan suru, kemudian mansur. Kemudian ada lagi wa fahima wa yafhamu wa faham wa alima wa ya'lam wa habasa wa yasbisu wa turba wa yadrik wa ya, malah cuma beda makna ya. Kalau yang di atas tadi maknanya adalah kitabah, penulisan. Kalau nasuru yansuru wansur, ini maknanya adalah pertolongan. Nasron maknanya pertolongan,
Kemudian wa fahima yafhamu wafham, ini artinya adalah pemahaman. Wa alima ya'lamu ilwa'lam, artinya adalah pengetahuan. Wa jalasa wa yajlisu wajlis, ini maknanya adalah duduk. Wa turba yadrib wadrib, artinya adalah pukulan ya. Ya, wa nasoro sama seperti kataba. Kataba itu mengandung berbarengan dengan waktu lampau, sehingga nasoro artinya maknanya adalah pertolongan. Nasoro berarti telah menolong. Bayan suruh berarti akan menolong atau sedang menolong, itu juga bisa. Wansur itu artinya adalah pukulah ya. Jadi ini uktub, di sini ada uktub di sini ini film armor, artinya adalah tulislah. Jadi ketika berbicara bilang tulislah, menulisnya itu setelah kita memerintah, uktub. Sama seperti ini, wayan suruh akan menolong, sedang menolong atau akan menolong juga bisa, ini sebenarnya untuk film mudhari ya. Kemudian wangsur artinya tolonglah. Wa fahima telah faham, yafhamu sedang faham, wafham fahamilah. Wa alima telah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui, wa'lam ketahuilah. Jalasa telah duduk, yajlisu sedang duduk atau akan duduk, wajlis duduklah. Turuba telah memukul, yadribu sedang memukul, idrib pukullah. Nah, mungkin nggak patut susah kalau gitu ya. Nah, jadi untuk fi'il. Kemudian yang terakhir ada ini masih lanjut. Wal fi'lu ala salah satu anwa'in madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il ini ada 3 macam ya. Fi'il itu ada 3 macam. Al awalu madin, yang pertama adalah fi'il madi. Wasani mudhari'un, yang kedua adalah fi'il mudhari'. Wasalisu amrun, yang ketiga adalah fi'il amr. Fal madi ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamani takallum. Untuk fi'il madi tadi yang sebelumnya di season ini, di sini ini membahas mengenai zamannya. Zaman itu ada 3, zaman madi, zaman hal, zaman mustaqbal. Ini berbeda dengan yang di sini. Kalau di sini ini fi'il dibagi menjadi 3. Kalau sebelumnya zaman dibagi 3, ada zaman madi, zaman mustaqbal, zaman hal. Kemudian ini fi'il dibagi menjadi 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Fal madi, yang pertama untuk fi'il madi ini adalah ma, fi'il salah yang menunjukkan apa ma, ala hadasin atas satu pekerjaan, yang mana pekerjaan ini waqa'a terjadi atau jatuh, terjadi fi zamanil ladzi qabla zamani takallum, terjadi di waktu sebelum waktunya bicara, berarti kemarin atau tadi atau telah. Nahwu contohnya adalah nahwu kataba, contohnya kataba. Nah, ini contoh-contoh zaman madi. Kataba berarti telah menulis, fahima telah paham, khoroja telah keluar. Nah, ini makna khuruj. Kemudian barengan dengan zaman madi, khoroja telah keluar, sami'a telah mendengar, absara telah absar memperlihatkan, watakallama dan telah berbicara, wastaghfirlan telah meminta ampun, wastaroka dan telah bersekutu. Untuk contoh-contoh di fi'il madi, ini madi adalah ma, fi'il dalla Allah hadasi, menunjukkan suatu pekerjaan. Ini suatu pekerjaan semua. Kata baikku pekerjaannya menulis, fahimaiku paham, khoroja itu keluar, sami'a mendengar, absara memperlihatkan, lama berbicara, istaghfaro meminta ampun, istaroka bersekutu. Ini nama pekerjaan. Nah, pekerjaan ini waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamani takallum, terjadi di waktu sebelum waktunya berbicara. Nah, ketika bicara ini sebelum berbicara ya, kata telahnya jadi, sehingga artinya adalah telah menulis, telah paham, telah keluar, telah
mendengar, telah memperlihatkan, telah berbicara, telah meminta ampun, telah bersekutu. Untuk yang selanjutnya wal mudhari'u fil mudhari'. Fil mudhari' ini adalah ma dalla ala hadasin yaqa'u fi zaman takallum au ba'dahu. Fil mudhari' ini adalah ma, sesuatu fi'il dalla ala hadasin yang menunjukkan atas suatu pekerjaan, yang mana pekerjaan ini yaqa'u fi zaman takallum, terjadi di waktu berbicara, tapi sedang terjadi. Au ba'dahu atau setelah zaman, au ba'dahu atau setelah zaman takalum, atau setelah waktunya berbicara, berarti akan terjadi. Contohnya nahwu yaktubu itu ada bisa diarahkan kedua ya, bisa di zaman takalum atau ba'dahu, setelah zaman berbicara. Hingga yaktubu itu artinya adalah sedang menulis, akan menulis. Yafhamu sedang paham, sedang memahami, akan memahami. Yakhruju sedang keluar atau akan keluar. Yasma'u sedang mendengar atau akan mendengar. Yansuru sedang menolong atau akan menolong. Yatakallamu sedang berbicara atau akan berbicara. Yastaghfiru sedang meminta ampun atau akan meminta ampun. Kalau sedang itu berarti ya kau bisa menitakalum, terjadi di waktu berbicara. Kalau akan berarti au ba'da atau setelah zaman takalum. Yastaghfiru berarti sedang meminta ampun atau akan meminta ampun. Yastariku sedang bersekutu atau akan bersekutu. Berikutnya yang terakhir wal amru masala Allah hadasin yutlaku husuluhu ba'da zaman takalum. Untuk fil amr ini adalah fi'il yang menunjukkan atas suatu hadas, suatu pekerjaan, yang mana pekerjaan tersebut yutlabu husuluhu, hasilnya pekerjaan tersebut itu diharapkan atau diinginkan. Pekerjaan tersebut diharapkan hasil pada zaman takalumnya setelah waktu berbicara. Nah, ini kalimat perintah ya kalau dalam bahasa Indonesia itu. Contohnya nahwu uktub, tulislah, wafaham, pahamilah, wakhruj, keluarlah, wasma, dengarkanlah, wangsur, tolonglah, watakallam, berbicaralah, wastaghfir, mintalah ampun, wastarik, bersekutulah. Untuk fi'il amr. Fi'il amr itu kalimat perintah. Kalau kata dan yaktub itu kalimat pernyataan. Kalau amr itu kalimat perintah ya. Ada lagi nanti istifham itu kalimat pertanyaan. Kalau ini cuma 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Fi'il madhi dan fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat pernyataan. Kalau fi'il amr itu kalimat perintah. Nah, ketiganya ini mengandung makna tersendiri dan juga berbarengan dengan salah satu dari 3 zaman. Wa amal harfu fahuwa lughat wa huwa fil lughati huruf. Adapun huruf ini secara bahasa adalah pucuk ya, pinggiran. Wa fi istilahin nuhati kalimatun talat alamat dan fi ghairiha nahwu min. Menurut istilah ulama nahwu, huruf secara istilah nahwu ini adalah kalimat yang menunjukkan alamat dan atas suatu makna, menunjukkan suatu makna fi ghairiyati, selain dari kalimat huruf tersebut. Contohnya min, fa inna hadzal lafdhu kalimatun talat alamatna. Contohnya min ini fa inna hadzal lafdhu, sesungguhnya lafaz ini yaitu min ini adalah kalimatun, adalah kata. Kalimat atau kata dalat yang menunjukkan apa kalimat alaman dan atas suatu makna. Jadi min ini adalah lafaz adalah kalimat yang menunjukkan atas suatu makna, suatu arti. Arti ini wahwalik tidak. Arti tersebut artinya adalah tidak itu memulai. Wahadal makna la yatimu hatta tadumma. Nah, makna ini, makna ibtidah ini la yatimu, tidak sempurna, hatta tadumma, sampai kamu mengumpulkan ila hadhil kalimati ghairuha, sampai kamu mengumpulkan kalimat lain ke kalimat ini.
fatakulu dhahabtu minal baiti masalan ay umasilu masalah. Maka kamu berkata dhahabtu minal baiti. Dhahabtu saya pergi, minal baiti bermula dari rumah. Ini min, di sini ada min, dhahabtu min al baiti. Min di sini adalah kalimat dalat alamanan, kalimat yang menunjukkan atas suatu mana. Di kalimat yang lain yaitu di al bait itu nanti bermakna bermula dari rumah. Wah, contohnya min fa inna hadzal lafdho, ini adalah kalimat yang menunjukkan atas makna, maknanya adalah tidak. Nah, hadal makna layati kata taduma, itu taduma artinya taduma mengumpulkan siapa kamu. Jadi taduma itu ada failnya itu domir mustatir ujub, kemudian khairuha itu menjadi maf'ul bih. Contohnya dhahabtu minal baiti, dhahabtu saya berangkat minal baiti berawal dari rumah, saya berangkat dari rumah. Masalan. Kemudian yang selanjutnya amsilatul ismi, kitabun. Contoh-contoh dari isim ini adalah kitabun, kemudian kolamun, ada jawadun, kurrosatun, kemudian jaridatun, kolilun, soleh, imronu, kemudian ada warqatun, sabuun, himarun, dhikbun, namirun, fahdun, burtukolatun, kemudian ummatratun, narjasatun, wardatun, ulai, kemudian antum. Itu bisa kita buka artinya satu-satu di kamus ya. Benar, kita buka di kamus. Kitabun artinya buku, kolamun artinya pena, dan seterusnya. Untuk amsilatul ismi, contoh-contoh isim ya, tinggal kita buka tadi isim itu apa, secara istilah ulama nahwu itu apa. Berarti ini cocok, ini enggak berbarengan dengan zaman, enggak berbarengan dengan waktu, kemudian menunjukkan atas makna dirinya sendiri. Contoh isim. Amsilatul fi'li, contoh-contoh dari fi'il, contohnya adalah safaro, yusafiru, safir, ola, ya'ulu, ul, amina, ya'manu, iman, rodiya, yardo, firdo, sodaklo, yasbuhu, usbuk, kemudian ijtahada, yajtahidu, ijtahid, istaghfaro, yastaghfiru, istaghfir. Nah, ini ada tiga ya. Safar, yusafiru, safir. Safar itu artinya telah bepergian, yusafiru sedang atau akan bepergian, safir artinya bepergianlah. Ola itu telah berkata, yakulu sedang atau akan berkata, kul berkatalah, dan seterusnya. Aminah ya'manu iman, rodiyah irdo, sodako yasbuku usbuk, ijtahada, yajtahidu, ijtahid, istaghfaro, yastaghfiru, istaghfir. Dan yang terakhir ada amsilatun bil harfi, min ila an ala ila lakin inna an bal balabal qad saufa hatalan la lan laula lau, kemudian lama la'alla ma kata laita in summa au. Ini contoh-contoh dari huruf. Ada min, ada illa, ada an, ada ala, ada illa, lakin, inna, an, kemudian bala, bal, qad, saufa, hatta, lam, ada la, ada lan, ada lau, ada lama, ada la'alla, ada ma, ada lata, ada laita, ada in, ada summa, ada au. Nah, itu kalau huruf. Kalau kita mau tahu bedanya isim fi'il huruf, dan nanti kan ada tandanya ya. Jadi di penjelasan selanjutnya itu ada tandanya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan. Kalau cara menentukan fi'il amr gimana? Cara membuat fi'il amr gitu. Cara membuat fi'il amr.
Untuk membuat fi'il amr, ya kita tentukan dulu. Jadi nanti dalam pembahasan sorof mungkin ya, dalam pembahasan sorof itu nanti kita buka dulu. Ini fi'ilnya, cari fi'il madinya dulu ya. Cari fi'il madinya dulu. Semisal ketemu fi'il madinya, semisal ikut wazan fa'ala, jadi semisal contohnya doroba, nanti tinggal kita tasrifkan ke fi'il amrnya. Dalam kitab tasrifan, kalau kita punya kitab tasrif al-amsilah tasrifiyah, itu karangan saya Maksum dari Jombang, itu doroba kita tasrif, doroba ya tribut doroba wa madroban fawato ribun wadaka madrubun idrib ya, kamu nanti idrib. Nasoro fi'il amrnya unsur. Nanti beda lagi ketika kita di bab yang lain, semisal di fi'il mazid, misal ada af'ala yuf'ilu if'alan, nanti fi'il amrnya adalah af'il. Itu untuk di cara istilahnya, kita tasrif istilah. Kemudian nanti untuk objek yang dituju itu juga beda-beda ya. Objek yang dituju beda-beda, semisal idrib atau semisal unsur, jangan idrib mukul kayaknya kok keras banget. Misal unsur tolong, atau iftah ya, unsur tolonglah, itu nanti objek atau audiensnya nanti berbeda-beda ya. Ketika audiensnya satu, laki-laki mudzakar, itu pakai unsur. Laki-laki satu orang, itu nanti pakainya unsur, tolonglah wahai kamu satu orang laki-laki. Kemudian ketika nanti perempuan itu juga beda lagi, nggak pakai unsur ya. Misal perempuan satu orang, kita bilang ke perempuan satu orang itu bukan pakai unsur lagi, tapi pakai unsuri ya, unsuri. Beda lagi ketika nanti kita bilang ke banyak orang laki-laki semua, semisal 3 atau lebih, itu pakai unsuru. Setelah ro itu ada wawunya, setelah ro ada wawu dan alifnya. Bentar, mungkin bisa. Mungkin di sini. Mungkin ketika yang dicontoh itu pakainya unsur untuk fi'il amrnya. Seperti ini. Ini ketika digunakan untuk laki-laki satu orang ya. Laki-laki satu orang nanti pakainya unsur. Tolonglah wahai kamu laki-laki satu orang. Nanti jadinya seperti itu. Ketika nanti 2 orang, nanti nggak pakai unsuru, tapi pakai unsuro ya. Unsuro, tolonglah wahai kamu laki-laki 2 orang. Ketika 3 orang, tolonglah wahai kamu 3 orang, memakai unsuru tambah wawu. Ini alifnya dibuang. Unsuru, tolonglah wahai kamu laki-laki banyak. Nanti ketika mukhotab kita atau orang yang kita ajak bicara adalah perempuan, nanti nggak pakai unsur tapi unsuri tambah ya. Unsuri. Nah itu ada macam-macamnya. Ada lagi nanti semisal ya, mungkin ada banyak ya, tinggal kita nanti buka di tasrif istilahnya dan tasrif lugawinya. Tasrif istilahnya untuk mentasrif mulai dari fi'il madhi ke fi'il mudhari'nya gimana, ke masdar ghairu mimnya gimana, ke masdar mimnya gimana, ke fi'il amrnya gimana, ke fi'il nahinya gimana, itu nanti ada wazannya sendiri-sendiri. Itu mungkin. Ada lagi. Terima kasih Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Saya dari Lombok, Ustadz Supriyanto. Oh, oke, Pak Supriyanto.
ada anu juga apa namanya, pertanyaannya mungkin umum Ustaz, karena tadi enggak terlalu ini ya paham. Apa namanya, Oke. ada tidak Ustaz apa namanya, tips gitu supaya cepat gitu bisa belajar, cepat paham nahu gitu Ustaz, ada nggak saran dari Ustaz gitu, apa ya, tips Kalau- dan triksnya gitu yang cepat lah gitu kan. Kalau Masih, Ustaz. cepat pahamnya mungkin yang perlu kita pelajari ya mungkin ada 3 ya. Yang pertama itu nahwunya kita pelajari, karena kalau tanpa nahwu mungkin kalau kita baca kitab mungkin yang harusnya dhammah malah fathah, harusnya fathah malah kasroh, harusnya kasroh cari aman disukun semua, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian yang pertama itu nahwu, yang kedua itu sorofnya, karena tanpa sorof nanti kita jadi kebingungan. Jadi kalau nahwu itu hanya fokus di belakangnya, semisal zaitun atau semisal mustakmal ya, air mustakmal itu nanti mustakmalun, mustakmalan, mustakmilin ya, di lamnya itu. Jadi nahwu itu hanya fokus di lamnya itu fathah, kasrah atau kasrah, fathah atau dhammah, mustakmalun, mustakmalan, mustakmalin. Nah, itu yang dibahas nahwu itu di situ, sekedar di situ. Kalau untuk sorof itu perubahan dari mustakmal ya. Mustakmal itu asalnya gimana? Oh, mustakmal itu fi'il madinya istakmala, kemudian yastakmilu, kemudian istiqmalan sampai ke isim maf'ulnya menjadi mustakmalun. Jadi kita mengetahui harokat dari mustakmalun ya, kalau semisal kosongan nggak ada harokatnya, mustakmalun mimnya harokatnya apa, simnya harokatnya apa, ta'nya harokatnya apa, ain harokatnya apa, mim harokatnya apa, lam harokatnya apa. Kalau lam harokatnya apa itu pakai dijawab dengan nahwu. Kalau untuk yang selainnya itu dijawab dengan sorof ya, dijawab dengan sorof. Nah, itu mungkin lama ya kalau kita pelajari lama sorofnya, apalagi untuk lebih simpelnya, untuk lebih cepatnya mungkin ya dengan kita sering-sering mendengarkan bahasa Arab tersebut. Kita sering-sering mengkaji kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf, kita sering mendengarkan, kita sering belajar, kita sering berbicara, itu mungkin lebih cepatnya. Itu yang ada 2, nahwu, sorof. Yang terakhir itu kita hafal kosakata atau perbendaharaan bahasa Arab. Kalau kita nggak hafal kosakata bahasa Arab, itu ya kesulitan juga nanti kalau kita membaca kitab, itu kesulitan. Kita nanti lebih terbantu kalau kita sudah hafal kosakata Arab, itu lebih terbantu dalam membaca suatu kitab. Seperti itu. Terus ini Ustaz, kan kita sering juga dengar orang kan dalam ceramah ustadz gitu kan, dengar ustadz atau kiai gitu dalam ceramahnya, ketika mengambil satu hadis, satu ayat itu, pada akhirnya itu dimatikan gitu, misalkan akhoro gitu misal Ustaz, terus akhor gitu kan, kadang sering dimatikan gitu, itu gimana itu Ustaz hukumnya? Kan maksudnya sering lah kita dengar bawah atau atas atau yang lainnya tapi dimatikan gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ini gue nggak apa-apa ya, statusnya itu nggak apa-apa, karena maksudnya kalau maknanya kita maknanya nggak sampai merubah. Kalau misal sekedar diwakafkan mungkin itu lebih aman, bahkan lebih aman kalau kita wakafkan, karena memang kalau bahasa Arab, kalau kita mau berhenti di suatu kalimat ya sama seperti kita ngaji Quran, kita mau berhenti di suatu kalimat, itu nanti harokat yang terakhir yang kita mau berhenti di situ nanti disukunkan ya, disukunkan. Misal ja'a zaitun itu sebenarnya nggak perlu ja'a zaitun, itu nggak perlu, nggak apa-apa. Ja'a zait itu juga sudah cukup ya, ketika dhammah atau kasrah itu nggak apa-apa, atau mau disukunkan semua itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang nggak
sampai merubah itu nggak sampai. Soalnya mungkin di satu keadaan, satu posisi ketika nanti memang kok ternyata merubah ketika di sukun atau di wakof, nanti ya harus diharokati. Nanti kalau misal sampai merubah, kalau sekiranya nggak sampai merubah, ya nggak apa-apa. Paham Ustaz, paham. Jadi tidak apa-apa gitu saja kita apa namanya kayak sukunkan gitu. Lagi kita kalau baca Quran, nafas kita terhenti, semisal di tengah ayat, ya kan kita mau nggak mau harus wakaf. Nah wakaf di situ itu ya yang terakhir, huruf terakhir itu ya di sukun, kan seperti itu ya, sama sebenarnya. Ya sih, terima kasih saya sangat antusias sih, sangat beruntung sekali bertemu Ustaz ini, bisa belajar dari Lombok ini lewat Zoom ini Ustaz, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah mungkin bisa diistiqomahkan mungkin. Gini, kalau belajar nahwu itu, kalau yang saya pernah belajar itu, belajar nahwu itu kayak kita mengumpulkan puzzle. Puzzle itu ada kotaan puzzle. Kita belajar nahwu kadang kita mengumpulkan di bagian pojok kanan atas. Kemudian pelajaran selanjutnya kita mengumpulkan di pojok kiri bawah. Kemudian selanjutnya kita mengumpulkan di tengah. Jadi kita mau mengatur tapi nggak sesuai urutan. Itu kayak pelajaran nahwu. Jadi kalau semisal belum paham, ya jangan menyerah dulu. Harus bersabar. Kalau nahwu itu harus sabar. Kuncinya itu sabar, telaten. Kalau kita udah lama, semisal lama, kok nggak paham akhirnya menyerah, nah itu titik awal dari kegagalan ya. Jadi orang yang bersabar mungkin yang bisa mendapatkan ilmu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lainnya dari pembahasan yang dibahas tadi. Atau mungkin diadakan latihan membaca. Boleh Ustaz, boleh. Ini daripada hanya sekedar saya yang cara kayaknya. Ya boleh Ustaz, itu aja sepertinya bagus. Ini. Coba ya, saya carikan. Coba dibaca yang Anwaul Kalami Kola. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana ini Ustaz? Oh ya, dari atas ini. Enggak apa-apa, salah ini Ustaz. Nggak apa-apa, namanya belajar. Kalau nggak mencoba ya nggak berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Anwaul kalamu wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'na. Wa aqulu al-alfazu allati kanal arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nukilat fi kalamihim wa nukilati ilaina anhu wa nukilat
wa nukilat ilaina anhum. Ya. Panahnu natakallamu biha fi muhawaratina Ya. wa durusuna wa naqra'uha fi kutubina wa naktubu Iya, benar. biha. Gimana Sas? Iya, benar. Mana tutup ya? Naktubu biha ila ahlina wa Iya. asdiqaina la yakhlu wahidun minha an ayyakuna wahidan kalau yang ini Mas. wahidan min salasati asya'a al-ismu wal fi'lu al-ismi wal fi'li. Ya, al-ismu juga nggak apa-apa, al-isma juga nggak apa-apa kalau ya. Oh yes, al-ismu wal fi'lu wal harfu. Oke. Mungkin ya itu juga sudah lumayan bagus ya. Yes, tapi maksudnya gini maaf saya kan ini saya kayak aja saya baca gitu, tidak ada maksudnya dasar kenapa ini baris bawah baris ke atas gitu. Itu Ya, nggak apa-apa. Sembari latihan itu juga lumayan, karena kalau misal paham, tahu isi dari nahwu sorof itu tahu, tapi kalau prakteknya kurang nanti juga sebenarnya keteteran juga kalau baca ini. Nahwu paham, sorof paham, tapi cara membaca itu sudah bisa kesulitan. Kalau mau tetap bisa ya sering-sering serawung ya, artinya kan sering-sering sering-sering cangkruk, sering-sering bicara bahasa Arab itu dipersering, karena kalau kita sering ketemu nanti kita akan lebih mengenal orang tersebut. Mungkin ada yang lain yang mau membaca, silakan. Ada lagi yang mau membaca? Maaf kalau di luar ini boleh nanya-nanya nggak usah nanti di luar. Silakan, nggak apa-apa. Sampai tanya di grup nggak apa-apa, tanya di chat pribadi juga nggak apa-apa. Mungkin ya kalau ya nggak apa-apa, silakan. Biasanya yang mau baca. Ada waktu jam berapa aja kalau biar tidak mengganggu begitu? Nggak menentu, kalau saya masih mungkin di pondok, jadi nggak menentu juga. Kadang ada waktu, kadang nggak ada, kadang sangat longgar waktunya, kadang nggak longgar waktunya. Yes, paham terima kasih. Berarti ownernya Mungkin ada yang mau baca lagi atau pertanyaan? Dazan di Lombok Jangan. Mungkin kalau dicukupkan dulu sudah jam 14.43 WIB. iya. Mungkin cukup sekian. Kalau misal ada kekurangan, salah pemberian arti dalam kitab Tuhfatus Saniyah, mohon dimaafkan, silakan bisa diberikan di lain kesempatan. Kemudian sekali lagi ini ada pertanyaan ya, di sini ada pertanyaan, ada istilah, silakan dijawab. Nah, di sini ada istilah mahualismu masil lilismi fi asyrati amsilatin. Di
Ini pertanyaan pertama, mahwalismu, apakah itu isim? Nah, tinggal kita buka di sebelum-sebelumnya. Alismu secara bahasa itu apa, secara istilah nahwu itu apa, secara istilah ulama nahwu itu adalah kalimatun dalat alama dan binafsiha walam taktarin fi zamanin. Nah, kan seperti itu. Kemudian masih lilismi bi asyrati amsilatin, berilah contoh pada isim dengan 10 contoh. Ini nomor 1. Nomor 2, mahwal fi'lu, apakah itu fi'il? Ila kam kismin, yang qasimul fi'lu, terbagi menjadi berapakah fi'il itu? Kemudian nomor 3, mahwal mudhari, apakah itu fi'il mudhari? Mahwal amru, apakah itu fi'il amr? Mahwal madi, apakah itu fi'il madi? Masilil fi'li bi asyrati amsilatin, berilah 10 contoh pada fi'il. Nomor 4, mahwal harfu, apakah itu huruf? Masilil harfi bi asyrati amsilatin, berilah contoh 10 contoh pada huruf tersebut. Berilah 10 contoh huruf. Nah, itu hasilnya, pertanyaannya. Silakan dikerjakan. So, kalau sudah selesai bisa langsung kirim ke grup, tidak apa-apa, atau kirim ke saya langsung juga tidak apa-apa. Dan ini untuk apa namanya, bagannya anwaul kalam, pembagian kalam itu ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Untuk isim kalimatun laha maknan lam taktarin di zamanin, contohnya Muhammadun rajulun, kalimat yang memiliki makna dan tidak berbarengan dengan waktu, contohnya Muhammad dan rajul, laki-laki. Kemudian pembagian dan selanjutnya ada fi'il ini adalah kalimat yang memiliki makna mubtarinatun dan yang berbarengan bi ahadil alzimati, dengan salah satu dari beberapa zaman. Nah, zaman itu ada 3, ada zaman madi, ada zaman hal, ada zaman istiqbal. Untuk zaman madi ini artinya zaman yang terjadi qabla takallum, sebelum bicara, berarti telah. Contohnya kata apa adalah membaca. Untuk hal ini zaman hadir, sedang terjadi. Kata yaktubu berarti sedang menulis. Istiqbal atau mustaqbal ini zaman yang terjadi pada takallum, contohnya uktub, tulislah. Kemudian pembagian kalam yang terakhir adalah huruf. Harfun adalah kalimat atau kata laha maknan yang memiliki makna fi ghairiha, selain dari huruf tersebut di kalimat lain. Contohnya alat tori. Kemudian yang terakhir al-fi'lu, fi'il itu dibagi 3, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Untuk fi'il madi ini adalah dalla ala hadasin, menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi qabla zaman takallum, sebelum waktu berbicara. Contohnya safaro telah safaro telah bekerja. Yang selanjutnya ada fi'il mudhari. Contohnya yusafiru. Fi'il mudhari sendiri artinya adalah dalla ala hadasin yaqa'u fi zamani takallum kau baca. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan ada suatu pekerjaan yang terjadi di waktu bicara atau setelahnya. Contohnya yusafiru, sedang bepergian atau akan bepergian. Maknanya ada 2 zaman, bisa 2 zaman, tapi ya tetap cuma 1, tapi ini bisa mengarah ke 2 zaman, tergantung arahnya kemana. Untuk yang fi'il amr, contohnya safir, bepergianlah. Nah, fi'il amr ini adalah dalun ala hadasin yutlabu khusuluhu pada zaman takallum, menunjukkan apa suatu pekerjaan yang diharapkan terjadinya setelah waktu berbicara. Contohnya safir, bepergianlah. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.